Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaila Zahfida, NIM 21210081 dari kelas 211A11, Program Studi Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika Jatuh Angin. Sini saya akan menjelaskan dan memberikan tutorial bagaimana caranya menggunakan Microsoft PowerPoint. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Microsoft PowerPoint. Jadi, Microsoft PowerPoint merupakan salah satu aplikasi dari Microsoft yang diperuntukkan sebagai media presentasi. Aplikasi PowerPoint dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran, yaitu Microsoft Office, selain Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. Aplikasi ini banyak digunakan, apalagi oleh kalangan perkantoran dan pebisnis, para pendidik, siswa, hingga trainer. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui fungsi Microsoft PowerPoint. Fungsi Microsoft PowerPoint sendiri selain menjadi sarana untuk mempermudah melakukan presentasi, adalah memberikan materi pembelajaran agar mudah dipahami pendengar atau audiens. Kenapa? Karena Microsoft PowerPoint bisa digunakan untuk melakukan presentasi sebuah materi untuk pembelajaran dan bisa ditambahkan video atau gambar-gambar serta animasi yang dapat menarik minat dari si pembaca itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara memilih template untuk PowerPoint. Di sini saya menggunakan template dari Slides.go. Yang pertama, Slides.go Free Google Slides, Themes, and PowerPoint Templates. Diklik, lalu Slides.go ini sudah menyediakan banyak sekali templates dengan berbagai macam materi ya. Jadi di sini mereka sudah menyediakan templates untuk materi yang bisa digunakan oleh pelajar, seperti di bagian sini ada education atau bisnis, marketing, medical atau kesehatan. Tapi di sini yang tidak bisa digunakan, templates yang tidak bisa digunakan adalah templates yang ada bacaannya premium. Yang bisa menggunakan template premium ini hanyalah mereka yang sudah berlangganan dengan Slides.go. Tapi kita tetap bisa menggunakan template yang lain yang tidak ada bacaan tulisannya premium. Sini saya menggunakan di bagian education, lalu lesson. Nah, di sini banyak sekali ya template-nya, dan satu hal yang harus diketahui dalam memilih templates, tidak boleh templates yang terlalu mencolok warnanya, tidak boleh yang terlalu ramai agar tidak mengganggu pandangan dari si pembaca. Di sini saya menggunakan templates Social Study Subject for High School. Nah, seperti ini ya. Nah, gimana cara mendownloadnya? Cara mendownloadnya gampang banget, tinggal klik di bagian tulisan PowerPoint. Tinggal diklik aja, nanti dia akan muncul keterangan bahwa dia sudah telah mendownload. Karena di sini saya sudah mendownload, jadi di sini sudah ada keterangan bahwa saya sudah mendownload, yaitu downloaded. Seperti itu. Baik, ini adalah template yang sudah saya download ya. Jadi di sini banyak sekali fitur-fitur dari Slides.go yang diberikan seperti ini. Ada icon-icon, banyak sekali icon-icon yang dapat kalian gunakan untuk membantu kalian dalam mempresentasikan sesuatu. Seperti itu ya. Di bawah sini biasanya mereka menambahkan icon-icon yang tidak terdapat di dalam slide yang sudah mereka berikan. Nah, seperti ini. Independence Day Icon Pack.
Jadi ini adalah template yang saya gunakan ini. Temanya itu adalah independence atau kemerdekaan. Nah, di sini juga mereka memberikan banyak sekali icon-icon atau aksesoris yang bisa kalian gunakan. Nah, yang ini gambarnya bisa bergerak-bergerak. Tuh, jadi saya suka menggunakan Let's Go karena pilihan-pilihan dari yang diberikannya itu cukup banyak dan bagus seperti itu ya. Oke. Baik, ini sudah saya rapihkan template-nya. Jadi di sini saya akan mengusung materi kerja keras. Jadi kita langsung menulis judulnya di bagian yang besar ini, karena biasanya untuk judul itu ada di bagian pertama dari slide template PowerPoint ini. Dan tulis nama kalian juga di bawah sini. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan melanjutkan ke materi yang lainnya untuk di bawah sini. Nah, untuk materinya saya skip aja ya, karena akan memakan waktu yang lama. Baik, di sini saya sudah menulis materinya, maka di sini saya selanjutnya akan menjelaskan bagaimana caranya kalian untuk membuat materi PowerPoint kalian ini tambah menarik. Pertama, kalian bisa klik dulu kalimat apa yang akan kalian berikan animasi. Nah, di sini sudah tertera di atas toolbar ini banyak sekali kondimen-kondimen atau material-material dari PowerPoint sendiri yang bisa kalian gunakan sebenarnya ya, tanpa harus mendownload templates di Let's Go. Di sini mereka sudah menyediakan desainnya, background dari PowerPoint yang akan kalian gunakan juga di sini mereka sudah menyediakan ya. Jadi kalian tanpa harus mendownload juga bisa sebenarnya gitu. Nah, di sini banyak sekali pilihan-pilihannya seperti ini ya. Saya klik aja ya. Nah, terlihat di sini tampak perbedaannya ya. Tuh, yang lain ketika ini kita klik, ketika kita pilih salah satu desain dari PowerPoint ini, pasti yang bawahnya nanti itu akan berbeda, akan berubah ya, seperti ini. Tapi jika kalian ingin menggunakan polosan dari templates yang tadi sudah kalian download juga tidak apa-apa, boleh. Jadi nanti kalian tinggal klik di sebelah sini ada tulisannya undo, nih kalian klik aja, nanti akan berubah seperti semula, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan tutorial cara bagaimana kalian mempercantik PowerPoint kalian. Nah, untuk ini saya ingin menggunakan transition. Sini, transition. Nah, transition di sini adalah bagaimana nantinya materi kalian ini akan menambah animasi gitu. Di sini banyak transition yang bisa kalian gunakan. Ini coba saya beri contoh ya. Di sini banyak pilihannya ya, tuh. Ada yang nanti akan berubah seperti origami ketika muncul, atau ketika dia berganti slide gitu. Di sini saya akan menggunakan yang simple saja, wipe. Nah, seperti ini. Betul. Jadi nanti
slide pada PowerPoint kalian akan muncul seperti ini. Beda lagi dengan untuk kerja keras ini. Untuk kalimat-kalimatnya nanti beda lagi, nanti akan saya jelaskan. Seperti ini ya. Terus kita contohin saja langsung ya. Nah, ketika kalian show, kalian sudah ingin memulai presentasi kalian, akan muncul seperti tadi. Coba kita ke slide selanjutnya. Nah, biasa saja kan, tidak ada transition sama yang kayak tadi slide pertama. Kenapa? Karena tadi kita tidak mengklik apply to all ini. Kalau kita mengklik apply to all, itu akan terjadi di semua slide. Kita coba klik ya, apply to all. Habis itu kita slideshow. Nah, muncul seperti ini. Kita next. Nah, seperti itu. Jadi kadang kita suka melewatkan apply to all-nya gitu. Kok yang satu ada transitionnya, kok yang dua nggak ada gitu. Biasanya terjadi seperti itu, tidak kalian klik apply to all-nya. Terus gimana kalau misalnya mau beda, gimana, bisa nggak? Bisa, jawabannya bisa ya. Jadi kalian tinggal klik lagi aja, lalu kalian bisa ganti di sini. Coba kita ganti yang lainnya. Nah, dan usahakan untuk memilih transition ini tidak yang terlalu bikin pusing, soalnya kadang-kadang karena kalian ingin bagus PowerPoint-nya, hasil dari materinya, presentasi kalian memilihnya tuh yang pusing, yang terlalu membuat pembaca itu malah tidak nyaman gitu melihat presentasi dari kalian. Seperti itu. Coba kita ganti ke cover. Nah, akan gantinya seperti itu gitu. Nih ya, kita coba lagi dari awal. Seperti ini. Yang kedua, nah gantinya dalam kalian memilih transition ini, kalian juga bisa memilih durasinya. Kalian mau durasinya berapa detik nih untuk lama dan cepatnya dari si transition ini keluar. Kita coba ganti ke 3 ya, coba ya. Nah, kalau kita ganti ke 3, itu dia malah lebih lama ya kan, malah lebih lama dari yang pertama tadi gitu. Kalau mau kecilin juga bisa lagi di sini sebenarnya. Jadi kita ganti ke 1 ya. Ganti 1. Nah, 1 ini kan lumayan kan tadi, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat juga. Tapi kalau kalian mau bikin yang mungkin agak lama juga tidak apa-apa, boleh gitu. Ini kita ganti yang agak tidak. Nah, ada seperti ini juga ya. Jadi kalian bebas untuk memilih transitionnya gitu. Yang penting tadi yang sudah saya katakan, jangan memilih transition atau perpindahan slide dari satu ke yang lain, itu malah terlihat tidak nyaman oleh si pembaca gitu. Nah, ini dan terakhir ini, coba kita ganti ke curtains. Nah, seperti ini kan bagus ya jadinya. Tapi yang ini terlalu lama, kalian bisa lihat di sini durasinya 6 detik. Coba kita ganti berapa ya? 2 aja deh. Nah, jika sudah, coba kita mulai dari awal lagi ya. Nah, ini kan kita untuk berganti ke slide selanjutnya itu menggunakan spasi, yaitu menggunakan manual. Tapi kita juga bisa tidak menggunakan manual atau tidak menggunakan mouse click. Gimana caranya? Seperti ini. On mouse clicknya kita ganti, habis itu kita slide.
Nah, seperti itu. Itu sebenarnya sesuaikan dengan ininya ya, cuma ini saya tidak bisa melihat, maaf sebentar ya. Baik, di sini kalian sudah bisa melihat ya, ini yang tadi sudah saya ganti menjadi after 2 detik. Jadi maka nanti slide kalian akan berpindah ke slide selanjutnya dalam 2 detik. Gini ya, saya contohkan. Nah, ini adalah slide pertama. Ketika 2 detik sudah selesai, dia akan berganti ke slide kedua gitu. Lama dari durasi perpindahannya ini bisa kalian atur sendiri ya, seberapa lama kalian ingin menjelaskan materi kalian ini, seperti itu. Tapi biasanya kebanyakan perusahaan atau kebanyakan yang pematerinya itu tidak menggunakan after ini ya, tidak menggunakan ini. Jadi dia lebih menggunakan on mouse click atau klik spasi gitu. Kenapa? Karena setiap materi yang mereka bawakan pasti akan menggunakan durasi yang sangat lama. Jadi jarang dari pemateri menggunakan after detiknya ini ya, gitu, seperti itu. Nah, di sini terlihat tanda ini ya, tanda bintang, ada garis tiganya. Maksudnya ini adalah kalian sudah menggunakan transition yang tadi sudah kalian gunakan, seperti itu ya. Lalu next kita ke animation. Nah, kalau animation ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan transition, tapi bedanya adalah transition ini digunakan untuk slide-nya, untuk background ini. Tapi kalau animation itu adalah untuk kalimat-kalimatnya. Ketika kalian klik di bagian kalimatnya ini, ya mereka akan on atau muncul gitu ya, baru bisa diklik. Tapi ketika tidak diklik, nah mereka akan abu-abu seperti ini, tidak bisa diklik sama sekali, seperti itu ya. Maka ketika kalian ingin menggunakan animation ini, klik dulu kalimat apa yang ingin kalian gunakan, seperti itu ya. Saya ingin menggunakan kerja keras ini, animationnya fly in. Nah, ini penggunaannya sama seperti transition. Berapa lama durasi yang kalian inginkan. Baik, kita lanjutkan. Tadi kan yang kalimat kerja keras ini ada sudah kita pakai animasi yang fly in. Nah, pasti kalian bertanya, kok ada satu di sini, ini kenapa gitu? Apa ini bermasalah? Jawabannya tidak ya. Karena ketika kalian menggunakan animation pada kalimat yang sudah kalian pilih, akan muncul seperti ini, angka 1. Artinya ini adalah animasi ke-1 di slide pertama, seperti itu. Untuk kalimat yang lain juga bisa ya, jadi kalian pilih saja kalimat mana yang ingin kalian gunakan, lalu kalian pilih animasinya. Di sini saya menggunakan wheel ya. Nah, seperti itu. Ini kan tadi kita tidak tidak diblok ya. Tapi kalau kalian blok, ini akan berbeda. Seperti ini. Kalian blok namanya saja ya, sama nim. Lalu kalian pilih di sini menggunakan white. Nah, tapi ini kan durasinya sangat cepat, jadi kalian bisa tambahkan di sini durasinya menjadi 1 detik. Nah, untuk di slide selanjutnya juga seperti itu ya, sama. Baik, lanjut ya. Di sini akan saya jelaskan lagi mengenai animation. Nah, sebenarnya kalian kalau ingin yang lain, animasi-animasi yang lain, kalian bisa klik di sini, yang di bawah sini, more entrance effect. Berarti yang ini, yang atas. Kalian pilih, klik, lalu
banyak pilihannya juga di sini. Kalian ingin yang mana gitu. Coba saya klik yang mana ya? Float up. Oke, lalu kita show. Nah, kalau seperti ini kalian bisa menjelaskannya satu persatu secara tidak menggunakan after klik itu juga tidak apa-apa, karena di sini kalian bisa menjelaskan satu persatu dengan satu-satu materi atau poin-poin yang ini keluar sendiri-sendiri gitu. Jadi kalian bisa menjelaskan yang nomor 1 dulu atau yang nomor 2 dulu gitu. Oke, habis itu next yang bawah sini. Nah, kalau yang ini sebenarnya bebas ya dalam memilih animasinya gitu, tapi harus diperhatikan untuk memilih animasi jangan yang terlalu ramai gitu, jangan terlalu membuat yang si pembacanya itu malah pusing seperti itu ya. Sini saya ini lagi deh, contoh lagi yang di sini. Nah, untuk yang ini sebenarnya bebas ya kalian pilihnya ya. Sama durasinya, sebenarnya kalian harus melihat durasinya, karena durasi dapat menentukan ininya ya, timenya, waktunya. Jadi kalian bisa pilih durasinya. Sini mungkin agak lama dia muncul, kita bikin 1 detik semua biar sama ya. Yang ini tadi juga sama. Oke, yang terakhir ini thank you. Nah, di sini ada yang exit ya, maksudnya exit di sini keluar. Jadi dia tadi kan ada fly in tuh, yang di entrance itu ada fly in, maka di exit ada fly out. Kita klik fly out-nya, jadi nanti dia akan ke bawah sini. Seperti itu. Tuh ya. Nah, di sini banyak nih ya slideshow. Di sini kalian bisa klik atau kalian bisa record di sini untuk merecord ininya PowerPoint kalian gitu. Sepertinya untuk font di halaman home ini sepertinya saya tidak perlu banyak menjelaskan. Pasti kalian juga sudah paham mengenai font. Ini namanya font ya, font ini font size gitu. Oke, yang terakhir adalah refill. Maka saya akan merefill dari PowerPoint yang tadi sudah kita kerjakan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.